Selamat datang di SMP Negeri 2 Seririt. Perkenalkan, ini merupakan lingkungan tempat saya melakukan ujian kinerja, yang beralamat di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pembelajaran yang saya lakukan yakni dengan daring, mengingat hari ini tanggal 19 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli masih berlaku pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni untuk semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji dan juga Bapak atau Ibu guru pamong penguji UKIN pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Idewu Gede Agung. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Seririt. Pada kesempatan hari ini saya akan mengajarkan atau membelajarkan materi tentang pengukuran. Materi ini ada di kelas 7 bab 1. Mohon izin Bapak atau Ibu dosen dan guru pamong, saya ingin memperlihatkan kartu ujian yang saya dapat dari LPTK Undiksa. Dan juga kartu pendaftaran yang sudah saya unduh pada LMS sebagai bukti bahwa proses pembelajaran hari ini merupakan real. Mungkin hanya itu yang bisa Tiang sampaikan. Mohon izin kepada Bapak atau Ibu dosen pembimbing dan juga guru pamong untuk memberikan arahan dan masukannya nanti. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Iya, Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak izin share dulu ya. Apakah PPT di layar kalian sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik. Untuk materi kali ini kita melanjutkan untuk materi sebelumnya, yaitu mengenai pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Baik, Bapak ingin menyapa dulu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, semoga pikiran dan kekuatan yang positif datang dari seluruh penjuru mata angin. Apakah kalian sudah sarapan pagi ini? Ya, Bapak harap semuanya sudah sarapan agar ada energi dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Baik, Bapak selalu wanti-wanti kepada kalian mengenai protokol kesehatan. Bapak harapkan kalian selalu menjaga yang namanya protokol kesehatan, yaitu sesuai dengan anjuran dari pemerintah tentunya. Yang pertama, selalu kenakan masker. Bapak lanjutkan sekarang yaitu kegiatan berdoa. Segala aktivitas yang kita lakukan selalu kita awali dengan doa. Baik, semuanya sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk absen, Bapak akan kirim sekarang melalui WA web. Sebagai rasa nasionalisme kita, cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak akan memfokuskan dulu ya
Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kita bermain dulu anak-anak. Ya, ikuti perintah dari Bapak ya. Begini aturannya. Jika Bapak menyuruh pegang hidung, silakan kalian pegang hidung. Kalau pegang telinga, silakan kalian pegang telinga. Bisa dipahami? Pegang mata. Pegang telinga. Pegang hidung. Ada yang salah ya? Ada yang salah. Berarti kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini. Ya, turunkan, jangan terus dikejar hidungnya ya, anak-anak. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan kalian soal pretest. Ya, soal pengetahuan awal ya, seperti itu. Anak-anak, Bapak sudah mengirimkan link quizzes. Sekarang sudah disalib oleh Ibu Ayu Sudi Sapitri. Triana nomor 1 sekarang. Yang nilai tertingginya adalah Triana. Ayo tepuk tangan untuk Triana dulu semuanya. Di dalam penyelidikan IPA tentunya ada objek IPA, anak-anak. Yang termasuk bagian dari objek IPA itu apa saja? Siapa yang tahu? Ayo. Contoh objek IPA seperti matahari, bumi, antariksa, dan batu. Iya, bagus sekali, banyak sekali disebutkan. Ya. Ini Bapak tayangkan juga objek IPA yang lain sesuai dengan buku pegangan siswa ya, sesuai dengan K13 contoh yang lain. Yang pertama ada gambar virus, ya. Yang kedua itu adalah pohon besar. Kemudian yang ketiga adalah ekosistem laut. Itu merupakan objek IPA. Sebenarnya objek IPA itu adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini disebut dengan objek IPA. Ayo, siapa yang bisa? Apa tujuan kita mempelajari IPA? Apa, Pak? Ya, silakan. Bapak minta priba, tadi belum ya, priba. Tujuan mempelajari IPA agar kita bisa berpikir ilmiah, memahami lingkungan sekitar, rasa ingin tahu, berpikir sesuai dengan logika, mampu menyelesaikan masalah, sikap positif terhadap sains dan teknologi. Luar biasa. Semuanya itu dijawab ya. Memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Selalu ingin bertanya, ingin tahu seperti itu. Kemudian, tujuan selanjutnya adalah menyelesaikan masalah. Bapak akan lanjutkan. Tadi sudah Bapak memberikan persepsi, pengetahuan awal ya. Artinya kira-kira ini kegiatan apa? Siapa yang bisa ini? Kegiatan apa ini? Ya, coba kegiatan apa itu? Mengukur. Di mana tempatnya kira-kira ini? Tukang jahit. Tukang jahit. Benar sekali. Alat ukur apa kira-kira yang digunakan ini pada gambar itu? Meteran kain, Pak. Meteran ya. Kira-kira ini kegiatannya atau peristiwanya di mana ini? Apa yang dilakukan oleh ibu tersebut? Timbang cabai, Pak. Apa nama alat untuk menimbang cabai itu? Dacin. Dacin. Ada lagi yang lain? Timbangan. Oh iya, timbangan. Bagus sekali, timbangan. Kalau bahasa di IPA atau fisika itu disebut dengan neraca. Bapak ingin menegaskan tentang tujuan dan penilaian. Apakah tujuan pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Bagaimana cara menilai Bapak sekarang terhadap kalian? Ada 3. Ya, yang pertama sikap. Ya, bagaimana sikap kalian? Apakah disiplin atau tidak? Baik.
Setelah itu, Bapak akan minta kalian membentuk kelompok secara heterogen. Bapak tayangkan di sana ada gambar sedang mengukur apa itu anak-anak? Yang pertama. Buku. Iya, mengukur buku dengan apa? Jengkal. Pak. Ya, dengan jengkal. Dan yang kedua juga merupakan kegiatan mengukur. Mengukur apa itu anak-anak? Buku, Pak. Iya, mengukur buku atau panjang buku. Dengan apa? Garis. Iya, dengan penggaris. Garis. Hal-hal apa saja yang dapat kalian identifikasi? Ayo, silakan kalian, Bapak ingin kalian berpikir. Benda memiliki panjang. Benda memiliki panjang. Nah, apa yang dimaksud dengan panjang? Ayo, siapa yang tahu? Panjang adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung. Iya, bagus sekali. Sri Atnyani Pak ya? Ya, boleh seriatnya nih ya, seriatnya nih betul. Benda memiliki massa. Apa yang dimaksud dengan massa? Gonggek ya, gonggek. Benda adalah banyaknya materi yang terkandung pada benda tersebut. Banyak. Apalagi yang bisa diidentifikasi pada gambar itu? Kegiatan pengukuran. Ya, bagus sekali. Ada kegiatan pengukuran di sana. Yang pertama dengan jengkal mengukur ya, kemudian yang kedua dengan penggaris. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan pengukuran, anak-anak? Pengukuran merupakan proses membandingkan besaran dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuan. Jessica, Bapak lupa. Jessica. Satuan baku. Ya, ada satuan baku. Yang mana termasuk satuan baku ini yang menggunakan satuan baku? Gambar yang di atas atau gambar yang di bawah? Ayo. Di bawah. Pak. Di bawah atau di atas? Di bawah, Pak. Satuan bakunya di bawah. Ya, betul sekali. Apa yang dimaksud dengan satuan baku, anak-anak? Ayo. Sriwidya, Pak. Ya, Sriwidya. Sriwidya, Pak. Silakan Sriwidya. Satuan baku yaitu satuan yang telah ditetapkan sebagai satuan pengukuran ilmiah secara internasional. Contoh kilogram, meter, sekon, volt, dan sebagainya. Luar biasa. Sampai disebutkan dengan contohnya satuan baku ya. Baik, kalian sudah mengidentifikasi kedua gambar tersebut. Artinya apa? Kalian sudah membaca modul dan materi ajar yang Bapak berikan. Nanti ke depannya ketika kalian melakukan praktikum dan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada LKPD akan sangat mudah seperti itu ya nak. Nah, apa saja isi dari LKPD yang Bapak berikan? Yang pertama itu ada gambar mengukur buku dengan jengkal. Pernahkah kalian mengukur panjang menggunakan jengkal tangan? Kira-kira kalian pernah mengukur nggak dengan jengkal tangan? Pernah. Nanti kalian jawab di LKPD-nya, di diskusinya ya, silakan diskusikan. Kemudian selanjutnya yaitu mengamati. Ada beberapa buku di rumah peserta didik, artinya di rumah kalian. Peserta didik akan diajak bersama-sama mengukur panjang buku paket IPA pegangan siswa. Bapak minta biar semuanya nanti sama hasilnya ya. Kemudian selanjutnya ada fase problem statement. Di sini ada proses menanya. Buatlah pertanyaan terkait kegiatan mengukur yang akan dilakukan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada fase data collection. Ini data collection artinya mengumpulkan data. Peserta didik melakukan pengukuran dengan alat dan bahan serta prosedur kerja sebagai berikut. Bapak akan memberikan, ini kadang banyak yang salah. Walaupun kegiatan mengukur dengan penggaris merupakan hal yang mudah. Ini Bapak sudah buatkan video bagaimana atau petunjuk mengukur yang benar dengan penggaris. Angka 0, 1, ya seperti itu. Berarti kita mulai dari angka 0 anak-anak. Kalian merek ke samping,
ke kanan atau dari samping kiri, samping kanan, atau agak terlalu ke bawah matanya. Posisinya sejajar seperti ini. Om Santi, Santi, Santi Om. Bapak sudah memberikan tutorial bagaimana cara mengukur yang benar dan baik. Bapak harapkan nanti dalam kegiatan mengukur tidak ada yang salah lagi. Setelah itu, kalian akan diminta untuk mengisi hasil pengukuran. Ini hasil pengukurannya dalam kelompok ya anak-anak. Terakhir, setelah kalian mendapatkan data, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah tabel pengamatan, selanjutnya, yaitu yang terakhir adalah kalian membuat simpulan. Terakhir baru setelah semuanya klop, kalian mempresentasikan. Bapak minta nanti perwakilan 1 orang saja yang mempresentasikan hasil percobaannya dan jawaban pertanyaan yang telah ada pada LKPD. Ada jumlahnya, ada 15 ya. Baik, Bapak langsung saja bentuk kelompoknya untuk kelompok A. Ya, diingat ya. Untuk kelompok A sebentar Bapak akan memberikan linknya. Kalian ingat sendiri. Bapak minta kalian untuk mengingat kelompok berapa didapat. Kelompok A yaitu Ayu Hari. Siapa Ayu Hari ini ya? Ayu Pribahari ini ya? Iya, Pak. Ya, Ayu Hari. Kemudian ada DAK, ada Gusti Ngurah, kemudian ada I Gusti Ayu Suci Sapitri. Itu masuk di kelompok A. Kemudian untuk kelompok B-nya ada 5 juga. Karena ini jumlahnya 15, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Kelompok B, Priba, silakan. Iya. Siapa aja Priba? Priba, Sriwidya, Jessica, Bunga Soka, dan Sri Atnyani. Silakan masuk ke link 2. Triana, Silvani, Dansana, Dwi Drupadi, Pura Indra. Ya, silakan untuk kelompok 3. Bapak kirimkan linknya sekarang. Di antara semua anak, siapa yang belum mendapatkan kelompok? Coba angkat tangan. Tiara belum ya? Belum. Tiara masuk ke kelompok 2 ya, di link kedua masuk Tiara. Nih. Baik, kalian sudah masuk ke masing-masing kelompok. Sekarang perhatikan LKPD yang sudah Bapak berikan. Silakan kalian berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Apa yang dilakukan. Kemudian lengkapi tabel pengamatannya, lakukan praktikumnya, yaitu mengukur panjang buku dengan pengaris dan mengukur panjang buku dengan jengkal. Kemudian untuk kelompok B, sudah siapkah pengaris? Mbak minta kelompok B sudah ya, ada Ayu Pribahari sudah. Kemudian Sri Arnyani, Jessica, Tiara, siapkan pengaris, silakan ukur buku. Kalau ya silakan diukur. Perlihatkan gambarnya nak ya. Perlihatkan gambarnya ketika kalian mengukur. Ya Jessica sudah. Anak-anak kalian sudah melakukan kegiatan mengukur baik dengan pengaris maupun dengan jengkal. Sekarang selanjutnya kalian mengerjakan di bawah tabel pengamatan kan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Silakan kalian diskusikan di kelompoknya. Silakan berdiskusi untuk menyamakan persepsi ya anak-anak. Silakan Bapak berikan waktu kalian 15 menit. Kemudian koordinator mencatat jawaban atau masukan dari teman-temannya. Silakan bisa dihidupkan suaranya untuk berdiskusi. Biar kelihatan kalian berdiskusi, Bapak pengen lihat suaranya. Seperti itu. Baik, kita mulai berdiskusinya. Berikut terdapat beberapa pertanyaan di dalam LKPD tersebut. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hasil pengukuran panjang meja jika menggunakan jengkal tangan? Apakah hasilnya sama atau berbeda-beda? Yang mengetahui jawabannya bisa diberitahu. Saya. Silahkan, Angga.
Jawabannya berbeda-beda. Ketua koordinatornya untuk memulai diskusinya. Baik, saya akan memulai diskusinya pada hari ini. Saya akan memberikan pertanyaan. Bagaimana hasil dari pengukuran panjang meja jika menggunakan penggaris? Apakah hasilnya sama atau berbeda? Berbeda. Sama. Berpita dalam sentimeter. Panjang pita 1 meter diubah menjadi sentimeter, menjadi 100 sentimeter. Sekarang kita tinggal mengurangkan, yaitu jadi sisa pita adalah 100 cm dikurang 70 cm, yaitu 30 cm. Kita sudah dapat menjawab 5 pertanyaan tersebut dengan masing-masing anggota 1 pertanyaan. Bagus sekali. Kira-kira untuk kelompok A ada masalah? Seperti itu. Pada kesempatan ini silakan kalian diskusi sharing ya. Kalau belum paham, tidak usah malu untuk bertanya kepada temannya. Baik, sudah Bapak lihat sudah bagus sekali kelompok A diskusinya. Baik, kalau sudah silakan sekarang kalian keluar dari grup, masuk ke grup utama lagi ya. Baik anak-anak, kalian tadi sudah melakukan diskusi dan juga melakukan percobaan atau praktikum, yaitu bagaimana cara mengukur panjang buku, kemudian panjang buku dengan penggaris dan mengukur panjang buku dengan menggunakan jengkal. Dan ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab di bawah tabel tersebut. Dan kalian Bapak lihat dan Bapak sudah lihat bagaimana diskusi kalian di kelompoknya luar biasa. Bapak berikan apresiasi kepada kalian, sudah terjadi interaksi di dalam kelompok. Selanjutnya sekarang Bapak minta perwakilan dari kelompok A, B, dan C untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok A, anggotanya yaitu saya sendiri, Suci Putri, anak Pengayu, Okta Rosarini, Ketut Olivia, dan Kade Angga dari masing-masing anggota. Nama pengukur atau nama peserta didik Suci Sapitri. Hasil pengukuran menggunakan jangkal yaitu 3 jangkal dengan mistar yaitu 25 cm atau 0,25 meter. Pertanyaan yang pertama yaitu 1. Bagaimana hasil pengukuran panjang meja jika menggunakan jengkal tangan? Itu, mengapa jengkal merupakan satuan tak baku, sedangkan meter termasuk satuan baku? Simpulan. Dari percobaan serta hasil pengamatan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa jengkal tidak dapat digunakan sebagai alat ukur yang baik, sedangkan penggaris merupakan alat ukur yang baik. Sekian presentasi dari saya untuk mewakili kelompok A. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Mohon masukannya. Terima kasih. Om Santi Santi. Om Santi Santi. Ya, kasih aplaus dulu kepada Nasuci untuk wakil dari kelompok A. Bapak mohon untuk kelompok C dan A untuk mencermati. Silakan Nak Pribah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum pengukuran saya. Sebelum itu saya ucapkan pangaja di umat yaitu Om Swastiastu. Ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil percobaan dari kelompok saya. Pertama, yaitu saya pribadi, bagaimana hasil pengukuran panjang meja jika menggunakan penggaris? Apakah hasilnya sama atau beda? Jawabannya sama. Pertanyaan keempat, mengapa jengkal merupakan satuan tak baku, sedangkan meter termasuk satuan baku? Baik, ini merupakan simpulan dari hasil percobaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Baik, itu saja yang saya sampaikan dari hasil Anggota kelompok, saya sendiri, Tiana, kemudian Silvani, Wayan dan hasil pengamatan Wayan Darsana dengan jengkal 3 jengkal dengan mistar 25 cm
Pertanyaan pertama, bagaimana hasil pengukuran panjang meja jika menggunakan jengkal? Apakah hasilnya sama atau berbeda? Desi memiliki pita panjang 1 meter. Jika pita tersebut digunakan 70 cm untuk menghiasi kado ulang tahun, atau berapa sentimeter sisa pita Desi? Kesimpulan yang saya dapat adalah jengkal merupakan satuan tidak baku karena hasil pengukurannya tidak selalu sama. Sedangkan penggaris merupakan satuan baku alat karena hasil yang didapatkan dalam pengukurannya hasilnya selalu sama. Santi. Baik, itu kira-kira dari presentasi teman-teman kalian, baik kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, apakah ada masukan atau tambahan dari masing-masing kelompok? Silakan Bapak berikan waktu kepada kalian. Di kegiatan penutup ini, Bapak minta bantuan sekarang kepada kalian. Ya, membuat simpulan pembelajaran hari ini dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, kemudian pada saat praktikum, sampai terakhir presentasi. Apa yang dapat kalian simpulkan? Silakan anak-anak hidupkan kameranya biar kelihatan wajah kalian, biar Bapak bisa menilai sikapnya seperti itu. Jangan dimatikan kameranya ya, Nak ya. Ya, anak-anak. Silakan siapa yang bisa membuat kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini. Saya, Pak. Ya, silakan. Kadek Angga Wijaya. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Luar biasa, bagus sekali. Ya, Pak. Satuan baku yaitu satuan yang telah ditetapkan sebagai satuan pengukuran ilmiah secara internasional di mana hasil pengukurannya selalu sama. Itu satuan yang tidak ditetapkan secara internasional sebagai satuan pengukuran ilmiah dan biasa. Ya, Gusti Ngurah. Bapak minta Gusti Ngurah, ini belum, dari tadi Bapak lihat belum kelihatan. Penggaris merupakan alat ukuran panjang dengan satuan baku. Ya, bagus. Ada keinginan untuk menjawab, luar biasa. Bapak senang ya? Saya, Pak. Iya, Jessica. Silakan Jessica. Jengkal baik digunakan dalam pengukuran karena hasil yang didapatkan selalu berbeda-beda. Iya. Baik, tadi kalian sudah membuat kesimpulan ya, dari beberapa anak sudah memberikan suatu jawaban tentang pembelajaran hari ini tentang apa saja. Baik itu apa yang dimaksud dengan pengukuran, apa yang dimaksud dengan satuan baku, ada satuan tidak baku. Dapat tambahkan lagi, setelah tadi kalian melakukan namanya kegiatan praktikum, kalian akan mencatat ya jawaban dari tabel pengamatan, kemudian mengamati apa saja yang diamati, kemudian menjawab pertanyaan. Bapak minta itu semuanya ditulis tangan, kemudian dibuat dalam bentuk laporan. Ya, silakan laporan yang kalian buat, silakan kalian perbaiki ya dari sekarang. Masukan-masukan yang telah tadi disampaikan oleh teman-temannya, kalian perbaiki. Bapak berikan kalian waktu 1 hari saja. Hari Selasa kalian sudah mengumpulkan laporan tersebut. Kalian kan tadi sudah belajar dari awal sampai akhir. Sekarang Bapak ingin kalian menjawab pertanyaan. Bapak ingin mengevaluasi sejauh mana kalian bisa menangkap pembelajaran hari ini dalam bentuk kuisis. Bapak akan berikan linknya sekarang. Atau menjawab
evaluasi mengenai pembelajaran hari ini melalui kuisis ya, luar biasa Bapak lihat. Apakah kalian senang menjawab dengan kuisis seperti ini? Senang. Senang, Pak. Menarik ya? Senang, Pak. Seru juga, Pak. Iya, Bapak lihat ini yang juara, bukan juara. Artinya nilai tertinggi, skor tertinggi itu diraih oleh Putu Deaka, kemudian yang kedua Gusti Ayu Suci Sapitri, kemudian yang ketiga Putu Tiara Pradnyani. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu yang 3 orang dulu. Tidak masalah, nanti Bapak akan cek dulu datanya, berapa nilainya, apakah masih di bawah KKM, yang lainnya nanti kalau di bawah KKM akan Bapak berikan remedi seperti itu. Baik, kita sudah melakukan evaluasi. Sekarang Bapak ingin minta bantuan lagi kepada kalian tentang refleksi pembelajaran hari ini. Silakan. Saya, Pak. Baik, Adik Angga. Adik Angga dulu ya, Adik Angga pertama. Terima kasih Bapak, pembelajarannya hari ini bisa saya mengerti. Tetapi untuk soal hitungan yang mengubah satuan belum paham semuanya. Oh iya, bagus sekali Kadek Angga Wijaya atas masukannya. Di konversi satuan itu butuh penalaran matematika, butuh latihan secara terus-menerus. Nanti ke depannya Bapak akan barangkali memberikan latihan soal PR di rumah seperti itu. Ya, Pak. Sebelumnya saya berterima kasih, Pak. Saya sama dengan teman saya yang tadi. Untuk soal hitungan, mungkin bisa diberikan contoh yang lebih paham, Pak, atau banyak. Oh iya. Terima kasih Nak Srianyani. Terima kasih atas pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Kalian sudah berpartisipasi dengan baik, sudah belajar dengan baik. Mudah-mudahan apa yang dipelajari dapat dimengerti dan pembelajaran hari ini dapat bermakna seperti itu. Terakhir, untuk kegiatan minggu depan, Bapak mohon kepada kalian untuk mempersiapkan materinya tentang besaran pokok dan besaran turunan. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan melalui pembelajaran hari ini. Terakhir, mari kita tutup dengan Parama Santi. Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.